Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Fadila dengan NIM 211786. Nah, di sini saya akan menjelaskan dasar hukum tindakan keperawatan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Bunyi dalam undang-undang tersebut mempertegas bahwa negara Indonesia ini merupakan negara hukum, sehingga masyarakat yang ada di dalamnya wajib mematuhinya. Hukum merupakan sebuah aturan berupa sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur macam-macam hak dan kewajiban warga negaranya agar tidak berbenturan. Tujuan adanya hukum ini untuk membatasi perilaku masyarakat dan juga mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Setiap masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan di depan hukum. Itu berarti bahwa semua masyarakat, terlepas dari apapun latar belakang atau kedudukannya, memiliki posisi yang sama di hadapan hukum. Di Indonesia sendiri terdapat macam-macam hukum yang berlaku dan diketahui oleh masyarakat. Berikut ini saya akan menjelaskan macam-macam hukum yang berlaku di Indonesia tersebut. Nah, di sini ada 10 hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, yang pertama itu hukum perdata Indonesia. Macam-macam hukum yang pertama adalah hukum perdata Indonesia. Nah, hukum perdata juga disebut sebagai hukum privat. Mengapa demikian disebut dengan hukum privat? Karena hukum ini bersifat privat atau pribadi. Hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. Contohnya itu di Indonesia mengatur kematian dan kelahiran seseorang, perkawinan dan perceraian, harta benda, warisan hingga badan usaha. Dalam mengatur hukum perdata, diterbitkanlah sebuah kitab yang bernama KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalamnya ada 4 bab yang diantaranya adalah: yang pertama, bab 1, menjelaskan tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga. Nah, yang kedua, bab 2, menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan benda. Dan yang ketiga itu bab 3, menjelaskan tentang perjanjian. Dan yang terakhir yaitu bab keempat, menjelaskan tentang batas waktu dan pembuktian. Nah, yang kedua yaitu hukum pidana di Indonesia. Macam-macam hukum. Nah, yang macam-macam hukum yang kedua adalah hukum pidana Indonesia. Hukum pidana merupakan kebalikan dari perdata. Salah satu perbedaan hukum pidana dan perdata ialah hukum pidana bersifat publik. Hukum ini berkaitan dengan aturan negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintah, dan juga mengurusi tindak pidana. Ada 5 macam hukum pokok pidana dan hukum tambahan pidana, diantaranya yaitu hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan, pencabutan hak, penyitaan barang, dan pengumuman putusan hakim. Dan yang ketiga itu hukum tata negara. Hukum yang ketiga adalah hukum tata negara. Hukum tata negara ini berkaitan dengan aturan atau prosedur yang mengurus hubungan antara lembaga negara. Terdapat 5 macam
asas dalam hukum tata negara, yaitu asas Pancasila, asas negara hukum, asas negara kesatuan, asas kedaulatan rakyat, dan yang terakhir itu asas pembagian kekuasaan. Dan yang keempat adalah hukum acara pidana Indonesia. Hukum yang keempat yaitu hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara pidana ini adalah suatu prosedur yang mengatur dan melaksanakan hukum pidana di Indonesia. Jika terdapat sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana hingga penjatuhan hukum pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana. Di dalam hukum ini memuat tata cara pelaksanaan dan bagaimana cara dijatuhkannya hukum pidana oleh badan pemerintah yang berwenang. Dan yang kelima adalah hukum acara perdata Indonesia. Macam-macam hukum. Yang kelima adalah hukum acara perdata Indonesia. Hukum ini mirip dengan hukum acara pidana Indonesia. Hukum acara perdata adalah sebuah prosedur yang mengatur dan mengurusi pelaksanaan untuk hukum perdata di Indonesia. Di dalam hukum ini terkandung asas diantaranya penyelenggaraan pengadilan harus mandiri dan tidak memihak siapapun. Hakim berperan aktif di dalam persidangan dari awal hingga akhir. Pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan murah. Sidang pengadilan perdata harus terbuka untuk umum. Adanya perwakilan kuasa hukum jika dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kedua belah pihak yang berada di pengadilan harus didengar dengan adil oleh hakim. Dan yang keenam yaitu hukum Indonesia. Hukum Islam Indonesia berlaku bagi para pemeluk agama Islam. Hukum ini akan mengatur tingkah laku manusia yang berdasarkan syariat, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sunnah Rasul. Hukum ini berlaku di Indonesia karena mayoritas warga negara Indonesia memeluk agama Islam. Dan yang ketujuh itu hukum adat Indonesia. Hukum yang adat Indonesia merupakan aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak zaman dahulu dan disetujui oleh masyarakat dalam suatu daerah. Hukum ini bersifat elastis dan berkembang mengikuti zaman. Kemunculan hukum adat dipengaruhi oleh unsur-unsur hukum adat seperti agama, kerajaan, hingga masuknya bangsa asing ke Indonesia. Umumnya ada satu pemuka adat yang bertugas untuk memimpin dan menegakkan keadilan dalam hukum adat ini. Sistem yang ada di dalam hukum adat diantaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedelapan yaitu hukum adat tata negara. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur susunan rakyat dan pemerintahan dari mulai organisasi, lingkungan kerja, dan jabatan-jabatannya. Hukum adat warga tata negara yang mengatur hak dan kewajiban warga suatu daerah seperti hukum ahli waris, hukum tanah, hukum perwakilan, hukum hutang piutang, dan lain-lain. Hukum adat pidana dan hukum yang mengatur berbagai tindak pidana hingga reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut. Dan yang kesembilan yaitu hukum antar tata hukum. Hukum ini adalah hukum yang biasa disingkat sebagai HATA. Hukum ini mengatur tentang antar golongan-golongan yang berada di bawah naungan hukum yang berbeda. Hukum antar tata hukum yang mempelajari tentang sistem hukum di suatu negara pada waktu yang tertentu. Dan yang terakhir yaitu hukum tata usaha administrasi negara.
Nah, hukum tata usaha administrasi negara ini adalah hukum tata usaha administrasi negara yang juga sering disebut sebagai administrasi negara. Hukum ini merupakan hukum publik yang berada di bawah hukum tata negara. Hukum tata usaha administrasi negara sendiri merupakan prosedur yang mengatur kegiatan lembaga pemerintahan di Indonesia sehari-hari. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.